Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Azkia Farhan. Saya dari kelas MBS 21B akan menjelaskan resensi buku. Jadi judul buku yang saya resensi kemarin itu judulnya Studi Islam 1 Kajian Islam Kontemporer, yang penulisnya bernama Dr. Hasani Ahmad Said MA pada tahun 2000, yang terbit pada tahun 2016. Kemudian pada usianya yang 26 tahun, yang dimana pada tahun 2007 sampai 2009 beliau menjadi asisten Profesor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengasisteni Profesor Dr. Abdul Aziz Dahlan, dan mampu mata kuliah ilmu kalam dan studi naskah tasawuf di FUF. Mengasisteni juga Profesor Dr. Rifat Syauqi Nawawi MA, mampu mengampu mata kuliah ulum Al-Quran dan tafsir di FITK, dan mengasisteni Profesor Dr. Sutarmadi MA, mengampuni mata kuliah ulum Al-Hadis dan Hadis Ahkam di FHS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada buku ini, karya Dr. Hasani Ahmad Said MA, terdapat pembahasan mengenai studi Islam dan ulumul Quran, manual perdebatan munasabah Al-Quran, studi Islam dan kajian hadis, wacana pembahasan hadis misoginis, kemudian menggali akar sosial kultural, studi Islam dan kajian fikih waris, perspektif gender, studi Islam dan tasawuf, menyingkap dimensi rohani manusia, studi Islam dan kajian ekonomi syariah, dan lain-lain. Kemudian meneguhkan tradisi pesantren Nusantara, studi dalam Islam, tafsir Al-Ahkam. Kemudian menurut Dr. M. Arif Murafaini LC MSI selaku dekan FEBM UIN Jakarta, dalam fakta sambutan yang terdapat di buku ini mengatakan bahwa studi Islam sejatinya mampu meneropong kepada 3 hal, yaitu yang pertama, sesuai dengan nama Islam diharapkan mampu bermuara kepada azalaman yang tunduk, patuh, dan berserah diri, bahkan menyelamatkan. Kedua, setelah melakukan hal pertama, maka selanjutnya Islam dimaknai sebagai agama yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya ajaran Islam mengajak sekaligus bimbingan manusia ke jalan kebajikan dan jalan kebenaran. Ketiga, Islam diharapkan mampu memberikan kedamaian atau rahmatan lil alamin yang sering kita dengar juga. Banyak pembahasan yang menarik yang terdapat di buku ini. Di antara pembahasan mengenai gender, dalam hal fikih warisan dijelaskan bahwa asas keadilan berimbang, yang dimana di dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama haknya tampil sebagai seorang ahli waris, dengan proporsi yang berbeda, di mana didasarkan nas yang qat'i, maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam ialah bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Dan dalam buku ini dijelaskan mengenai perbedaan proporsi tersebut tidak disebabkan oleh personal gender, melainkan di atas perbedaan tugas yang tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
Dalam konteks masyarakat sesuai teori standar konvensional yang menyebut bahwa semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki dan semakin besar pula yang akan diperolehnya, sebab biaya yang harus dikeluarkan untuk mengemban tanggung jawab itu jauh lebih besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari buku ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf hasil dari resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.